Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melaporkan progres mingguan saya terkait dengan website e-commerce distribusi dari tanggal 29 Juni sampai 3 Juli 2026. Nah, di sini adalah halaman berandanya. Saya sudah menambahkan banner seperti ini, dan ini adalah hero sectionnya. Dan saya juga sudah memperbaiki layout cart produknya seperti ini. Dan di sini kita bisa klik keranjang atau beli sekarang. Nah, di pada section ini, gambar ini bisa diklik dan akan menuju pada halaman register. Nah, di sini karena saya sudah login, jadi ini tidak bisa diklik. Seperti ini. Dan untuk peta persebaran mitra aktif, di sini menampilkan jumlahnya berapa dan juga untuk markernya ini bisa diklik ya. Ini saya coba klik dan akan memunculkan level dan juga cakupan mitra tersebut. Ini untuk yang lain ada di Surabaya. Juga sama seperti ini. Kemudian lanjut pada halaman belanja. Dan pada halaman belanja, di sini saya menambahkan tooltipnya ini saya perbaiki. Kemarin itu masih di tengah seperti ini dan juga sudah menyesuaikan pada judul produknya. Ini saya coba untuk klik keranjang. Di sini sudah pilih satuan varian, ada bungkus, slop dan juga bal dan juga ada dus. Nah, di sini karena dusnya itu isinya 2000, sedangkan stoknya itu 1500, jadi dus ini tidak bisa diklik atau disable. Dan ini adalah defaultnya adalah di slop ya. Dan isi per satuan ini bisa di-set oleh admin dan per produk itu bisa berbeda-beda. Ini saya coba klik tambah ke keranjang. Baik, sudah berhasil. Saya coba lihat pada halaman keranjangnya. Dan di sini user bisa mengganti satuan variannya seperti ini dalam bungkus, slop, bar, atau dus. Seperti ini. Kemudian pada halaman detail produk. Di sini juga saya sudah memperbaiki halaman detail produk untuk menampilkan satuannya seperti ini dan juga jumlahnya. Dan pada kemitraan, di sini user bisa membaca atau mengetahui informasi tentang kemitraan dari reseller, subagen, sampai distributor. Seperti ini. Dan juga step-stepnya. Dan di sini untuk user bisa mengajukan kemitraan, bisa klik button ajukan kemitraan. Nah, di sini karena saya sudah pernah mengajukan kemitraan dan status saya sekarang sudah mitra aktif dan kontraknya juga sudah berjalan, maka tampilannya menampilkan informasi seperti ini. Di sini kita bisa klik lihat dashboard mitra. Pada halaman dashboard mitranya, ini masih dummy datanya seperti ini. Kemudian saya juga sudah membuat UI perpanjangan kontrak. Nah, untuk perpanjangan kontrak ini, karena di sini itu sistemnya mengajukan perpanjangan itu mulai dari H-7 sebelum kontrak berakhir, maka form pengajuan perpanjangan ini masih belum tersedia atau masih di disable ya. Seperti ini. Dan ini menampilkan berakhir dalam 358 hari. Dan kemudian selanjutnya ada pada menu profile. Nah, karena profile ini saya sudah menyesuaikan dan membedakan profile end user dan juga profile mitra. Nah, di sini menampilkan profile, nama, level,
dan cakupan wilayah dan lain-lain. Dan ini ketika diedit, maka yang bisa diedit itu hanya nama lengkap, nomor telepon, jenis kelamin, dan juga foto profil. Saya akan coba untuk mengganti foto profilnya. Nah, di sini user bisa menyesuaikan untuk mau seberapa fotonya, bisa di zoom dan juga bisa di crop seperti ini. Diterapkan dan juga simpan. Nah, sudah terupdate. Dan ini untuk identitas dokumen, ini saya kasih icon eye seperti ini, karena ini adalah data sensitif yang tidak saya langsung tampilkan, dan juga nomor rekening. Dan ini dokumen pendukung ini bisa diklik seperti ini, maka akan menampilkan dokumen yang telah diupload pada saat mengajukan kemitraan. Dan juga untuk perbandingan profile end user, saya sudah siapkan akun end usernya, dan halaman profile end usernya seperti ini. Nah, ketika diedit, ini juga sama dengan mitra tadi, hanya bisa diedit nama lengkap, nomor telepon, jenis kelamin, dan juga foto profilnya. Dan ini juga sama, seperti di mitra tadi, bisa di crop dan juga bisa di zoom. Seperti ini ya. Dan untuk kemitraan, nah di sini karena akun ini tuh saya sudah pernah melakukan pengajuan kemitraan dan statusnya itu ditolak, maka akan menampilkan kategori penolakan seperti ini dan juga catatan dari admin. Dan di sini user itu bisa mengajukan ulang kemitraan dengan klik, nah seperti ini. Untuk form pengajuan kemitraannya, di sini kita bisa download dan juga lihat dokumennya seperti ini. Dan ketika sudah melihat syarat dan juga kontrak, kita bisa klik checkbox ini untuk lanjut pada step kedua. Dan step kedua ini kita bisa masukkan NIK, NPWP. Nah, untuk banknya ini sudah menjadi data master di admin, jadi kita bisa pilih dan juga mencari nama banknya apa. Nomor rekening. Nah, karena data ini itu nantinya tuh tidak bisa diedit, jadi ketika kita lanjut untuk ke step 3, itu nanti akan ada alert seperti ini untuk periksa kembali data kemitraan Anda. Ketika kita klik cek ulang, maka nanti kita bisa cek ulang input yang sudah kita masukkan di NIK, NPWP, dan lain-lain, kita sesuaikan sudah benar atau belum. Jika sudah, langsung klik sudah benar dan lanjutkan, maka akan lanjut kepada step 3. Ini adalah step 3 ini cakupan wilayah, jadi kita bisa pilih wilayah mana yang akan dipilih mitra tersebut untuk wilayah operasionalnya. Nah, untuk markernya ini juga bisa diedit. Kita bisa sesuaikan sendiri untuk titik koordinatnya, seperti ini. Nah, untuk step terakhir adalah unggah dokumen. Saya akan coba contohkan seperti ini. Ini adalah foto selfie, foto KTP, dan juga foto selfie dengan KTP. Nah, ketika kirim ajukan kemitraan, maka nanti statusnya adalah pending. Dan pada masa pending ini, user bisa membatalkan pengajuan. Dan ketika nanti statusnya sudah berubah menjadi diproses atau disetujui, maka user tidak akan bisa untuk membatalkan pengajuannya. Jadi ini saya coba klik untuk batalkan pengajuan. Nah, seperti ini.
Jadi bisa membatalkan seperti ini kalau statusnya masih pending saja. Baik, itu saja yang bisa saya laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.